Ketemu lagi bareng saya di channel Arli Topung, Aris Elis, Totok Punggung, Makassar. Di kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang sedikit mengenal apa itu totok punggung. Kok bisa sampai sedemikian dahsyatnya hasilnya. Dari beberapa video saya yang terdahulu, beberapa testimoni yang bisa terbantukan oleh totok punggung. Mudah-mudahan di video ini bisa menjawab pertanyaan yang hadir di beberapa teman-teman yang masuk, pertanyaan yang masuk ke channel kami, bertanya apa sih totok punggung, bagaimana cara kerjanya. Mudah-mudahan di video ini bisa menjawab. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru masuk di channel saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel kami biar lebih berkembang. Tulis komentar, pertanyaan, dan juga share video kami jika memang video ini bermanfaat. Baik, kita lanjut. Yang pertama, apa sih totok punggung itu? Jadi totok punggung adalah suatu metode pengobatan atau terapi yang dilakukan dengan jari-jari. Jadi hanya menggunakan jari tangan. Cara kerjanya dengan cara ditekan. Jadi ada passwordnya, ada 3. Ditekan, kemudian digoyangkan dan digetarkan, yang bertujuan memberikan stimulan atau penotokan pada titik atau simpul saraf tertentu. Berpusat di area punggung, jadi teman-teman bisa lihat sambil teman-teman lihat diagram punggung di atas. Berpusat di area punggung, titik simpul tersebut terkoneksi langsung pada organ atau bagian tubuh yang bermasalah. Digunakan atau bertujuan untuk mengurai stagnasi atau penyumbatan yang terjadi di punggung. Jadi itu garis besar atau gambarannya totok punggung tersebut. Kita lanjut, ini adalah gambar jaring laba-laba. Analogi persyarafan itu seperti jaring laba-laba yang teman-teman lihat gambarnya ini, saling terhubung. Jadi satu sama lain saraf itu saling terhubung, saling terkait. Ketika ada satu simpul saraf yang tersumbat atau yang terjadi penyumbatan, tertekan, jadi misalkan di satu titik A dia ada penyumbatan, maka simpul yang lain akan tertarik. Seperti itulah analogi persyarafan. Ketika ada penyumbatan yang tidak terurai, maka yang lain akan tertarik. Tapi ketika penyumbatan itu diurai, maka semua saraf yang lain juga akan bagus. Dengan lancarnya aliran darah dan aliran saraf, niscaya menjadikan tubuh menjadi lebih sehat. Itu adalah tujuan dari totok punggung. Jadi mengembalikan fungsional tubuh menjadi semestinya, sebaiknya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, kenapa harus di area punggung? Kenapa dilakukan totoknya itu bukan di anggota tubuh yang lain, misalkan di perut kah, atau di tangan kah, atau di kaki kah? Kenapa harus di punggung? Yang pertama jawabannya adalah karena punggung merupakan lokasi paling dekat dengan akar saraf, yang disebut juga nerve root. Jadi teman-teman bisa lihat ya diagramnya. Itu adalah saraf-saraf yang terjaring ke seluruh anggota tubuh di dalam organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Jadi mulai dari organ yang ada di kepala, saraf yang kepala, sampai di organ bagian bawah, yang keluar dari ruas-ruas tulang belakang dan menuju ke seluruh organ tubuh. Jadi akar saraf yang paling punggung adalah tempat yang paling dekat dengan akar saraf. Yang kedua adalah punggung sekaligus area pusat penyumbatan dan tempat yang paling nyaman bagi lemak dan kolesterol untuk bersembunyi karena tidak tersentuh oleh medis dan diam dia. Jadi di punggung itu diam, terutama di daerah belikat dan tengkuk. Nah itu biasa yang paling nyaman tempat bersembunyi lemak di sana. Makanya biasa kita banyak temukan yang tengkuknya itu sudah seperti punuk unta. Itu adalah perlemakan yang sudah bertahun-tahun yang tidak pernah diurai. Yang ketiga,
punggung merupakan bagian tubuh yang jarang bergerak dan jarang disentuh oleh medis. Jadi meskipun kita bergerak aktif, kita olahraga misalkan, kita aktif berolahraga, tapi punggung tetap diam. Tangan gerak, kaki gerak, punggung tetap diam. Jadi apapun penyumbatan yang ada di sana, jika tidak diurai dengan cara kita totok, tidak akan bisa terurai. Yang terakhir, punggung sebagai alarm ketika muncul tanda-tanda adanya masalah pada organ tubuh yang bersangkutan. Jadi kebanyakan yang kami terapi itu malah justru tidak mengetahui apa kekurangan atau kondisi dalam organ tubuhnya. Malah ketika kita pegang punggungnya, kita deteksi, kita sampaikan, oh ternyata di organ iya benar, saya ada keluhan pada saluran kencing, baru dia sadar seperti itu. Atau kadang kita, ini ada penyumbatan di titik lambung, oh iya saya ada keluhan memang lambung saya. Nah, jadi punggung itu sebagai alarm. Mungkin kedeteksi organnya belum, ginjalnya. Jadi awal kita bisa deteksi ini di saraf, akar saraf yang menuju ke organ ginjal sudah ada masalah. Meskipun ketika dicek ginjalnya belum ada masalah, tapi di akar saraf sudah mulai terjadi adanya penyumbatan. Itu alhamdulillah bagusnya totok punggung karena kita bisa mengetahui sejak dini adanya keluhan yang akan terjadi pada organ tubuh kita. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa harus ditotok? Kok nggak pakai metode lain? Kenapa harus ditotok? Ditotok yang seperti tadi ya, ditekan, digetarkan, dan digoyangkan. Yang pertama, totok digunakan untuk menguraikan stagnasi. Saya bilang di awal tadi, menguraikan stagnasi atau timbunan di dalam dan di luar pembuluh darah yang menghambat sirkulasi darah. Jadi tujuannya, kita bisa bayangkan selang. Jadi pembuluh darah itu saya gambarkan seperti selang air. Penyumbatan yang terjadi di luar pembuluh darah itu adalah seperti gambarannya selang yang kita injek gitu. Jadi ada yang menekan, itu penyumbatan yang terjadi di luar pembuluh darah. Nah, tujuannya dengan ditotok itu penyumbatan yang tadi menindis pembuluh darah diharapkan, dan memang tujuannya agar terurai dan tidak menekan si pembuluh darah lagi. Dengan adanya pembuluh darah tidak tertekan, maka sel atau nutrisi dan darah bisa teralirkan dengan baik. Yang kedua, timbunan toksin identik dengan penyumbatan. Terurainya sumbatan mengakibatkan lancarnya sirkulasi darah. Jadi kalau lancar sirkulasi darahnya, akhirnya kita menjadi sehat. Nah, kalau kita bisa gambarkan totok, jadi totok itu hadir tujuannya untuk mengurai sumbatan. Terurainya sumbatan, aliran darah menjadi lancar. Setelah aliran darah menjadi lancar, maka tubuh kita menjadi sehat. Nah, seperti itu. Ini adalah gambaran pembuluh darah. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lanjut. Ini adalah contoh penyumbatan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Seperti itu. Jadi tadi yang kita bahas adalah yang di luar pembuluh darah. Ini adalah contoh penyumbatan yang terjadi di dalam pembuluh darah. Analoginya adalah seperti selang air yang banyak ditumbuhi lumut. Jadi di dalam selang itu banyak sumbatan lumutnya, ada kotorannya. Gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya, kenapa kok penyakit itu bisa muncul? Ini gambar jaringan organ tubuh. Kenapa bisa terjadi penyakit? Sebagian besar penyakit muncul dalam tubuh manusia diakibatkan oleh tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh. Jadi penyebab terbesar penyakit itu hadir dalam tubuh kita karena tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh kita. Allah sudah menciptakan tubuh kita itu fungsional, bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Ketika ada penyakit yang masuk, ketika ada virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, sebenarnya ada sel-sel yang memang sudah bertugas untuk menyerang, untuk menghalau penyakit tadi. Tapi karena adanya penyumbatan,
yang disebabkan oleh kita sendiri, kebanyakan dari faktor apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, akhirnya menjadi penyumbatan. Nah, terjadilah tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh. Sedangkan darah itu bertanggung jawab dalam mengantarkan nutrisi serta oksigen menuju sel-sel tubuh. Nah, bisa bayangkan, darah adalah nahkoda, adalah yang bertanggung jawab membawa nutrisi. Kalau darah tidak lancar, aliran darah tidak lancar atau terganggu, maka pasokan nutrisi juga akan terganggu. Pasokan nutrisi, pasokan oksigen yang harusnya disalurkan ke otak, yang harusnya disalurkan ke jantung, yang harusnya disalurkan ke organ-organ tubuh yang lain, karena adanya penyumbatan maka akan terganggu. Dengan terganggunya pasokan tadi, akhirnya menjadi tidak lancar dan menjadi fisiologis dalam tubuh kita bermasalah dan muncullah yang disebut penyakit. Jadi intinya, jika aliran darah lancar, maka kita akan sehat. Karena itu, Totok Punggung hadir menjawab pertanyaan itu. Kadang-kadang banyak yang sudah kami tangani, kok bisa sembuh? Kok bisa ya stroke, masalah penyumbatan di otak, kok bisa hanya dengan ditotok punggungnya aja, kenapa otaknya bisa recovery, bisa berkembang bagus lagi, kemudian bisa normal, bisa berjalan lagi, bisa tangannya berfungsi baik lagi, kok bisa? Ya jawabannya ini, karena dengan kita totok punggung, yang tadinya itu tertekan lemah, yang tadinya sarafnya tidak berkembang, yang tadinya pasokan nutrisi dan oksigen tidak lancar ke organ, ke otak, ke organ yang lainnya, dengan kita totok, akhirnya lepas penyumbatannya, tidak ada penyumbatan. Dengan tidak adanya penyumbatan, saraf berkembang dengan baik, pasokan nutrisi dan oksigen berjalan dengan baik, fungsional tubuh akan bekerja dengan baik kembali. Makanya tidak heran sudah banyak testimoni kami yang sudah divonis, bahkan divonis harus operasi pun, alhamdulillah dengan izin Allah bisa dibantu dengan totok punggung ini. Dan ini adalah gambar terakhir dari materi kita hari ini, dari video saya hari ini. Ini adalah hubungan ruas tulang belakang dengan organ tubuh badan, organ tubuh manusia. Jadi seperti yang sudah disampaikan di Al-Quran, bahwa kita diciptakan dari tulang sulbi. Allah menumbuhkan dari tulang sulbi, dari tulang ekor. Kita juga nanti akan dibangkitkan dengan dari tulang sulbi itu. Jadi tulang ekor itu tidak akan hancur, tidak akan mati meskipun dia dibakar atau meskipun dia dihancurkan, dia tidak akan mati. Nah, dari situ kita akhirnya terjawab, ternyata memang totok punggung ini membantu, karena semua saraf itu tumbuhnya dari belakang, dari ruas tulang belakang. Makanya kenapa bisa yang lumpuh, alhamdulillah kita totok, dilancarkan, penyumbatan yang terjadi di tulang ekor, alhamdulillah dengan izin Allah bisa berjalan kembali. Sudah banyak yang terbantukan dengan totok punggung ini. Demikian sedikit pengetahuan awal yang bisa saya bagi tentang totok punggung. Insya Allah di video-video saya berikutnya, di video-video saya selanjutnya, saya akan berbagi bagaimana cara prakteknya, bagaimana tips-tips untuk mengatasi beberapa penyakit-penyakit yang dialami kesehariannya. Mudah-mudahan channel kami ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pendidikan, atau bisa memberikan wawasan baru buat orang tua di rumah. Jadi harapan kami Indonesia sehat alami tanpa obat-obatan kimia, dan setiap rumah ada topuris. Setidaknya kita hadir sebagai dokter ahli bagi keluarga kita sendiri. Bisa, dan itu bisa, sangat bisa dengan totok punggung, karena caranya yang sangat simpel, tidak menggunakan alat yang berbahaya, hanya menggunakan jari-jari kita, hanya dengan kedua jari kita dan keyakinan pada Allah. Insya Allah keluarga dan orang-orang di sekitar kita bisa kita bantu, bisa sehat secara alami tanpa obat-obatan kimia.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada masukan untuk video apa selanjutnya yang akan kita bikin, boleh tulis di komentar. Sekali lagi buat teman-teman yang baru masuk di channel kami dan belum subscribe, dimohon sekali bisa mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video kami. Mudah-mudahan channel kami bisa berkembang, menaburkan banyak manfaat. Itulah harapan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sehat, salam tapak punggung.